suasana Hall Basmur. Monggo pulsa listrik nggih hiburan, saikhlasé mawon monggo. Di acara Hall Basmur Pulang Sanga. Rame. Ini jalan yang mau ke makam Basmur, kalau makamnya masih jauh. Udah rame. Kalau nggak salah hall yang ke-83. Es krim. Ya, boleh saya. Alhamdulillah. Nggak turun hujan, mendung tapi nggak hujan. Jalan setapak. Iya ya, Pak. Ini susah kan? Iya, gimana? Kode balik di motornya gitu. Angga lewat mana tuh? Saya tuh lewat mana? Ini juga gak motoran ya, Mbak. Kita kan kebelet pisan.
Wali tempat is. Kami di makam. Lur, penuh. Sek. Oh, guys. Masuroli. Porol. Sudah bacaan manakib Bahmir. Pembacaan manakib Bahmir. Kalau lewat jalan biasanya pasti ramai. Ini lewat jalan posisi makam Mbah Nur yang jari berkahnya beliau dan sekarang sedang membacakan manakib beliau. Berangkat sini jam 9:30. Udah full, udah ada akses. Ritual mana macam ni punya betul.
Makanya sudah terus berlari karena kita selalu mengejar. Berbeda dengan Bahrul dunia. Dulu Bahrul tidak mengejar dunia, tapi juga yang mengejar Bahrul dunia. Kemudian dunia yang bernama Dahlan itu mengatakan sesungguhnya ilmunya Bahrul tidak sampai menyamai ilmuku. Akan tetapi istiqomahnya Bahrul itu luar biasa. Saya angkat tangan dengan keistiqomahan dalam beribadah, dalam bertakwa kepada Allah, maka saya seperti gurunya angkat tangan kalau dibandingkan dengan istiqomahannya Bahrul Surya bin Sayyid. Sehingga lukasnya Bahrul Surya bin Sayyid pada saat itu apabila menyukai semua orang yang disukai oleh Bahrul itu kebanyakan orang yang mempunyai masalah. Setelah disukai Bahrul itu kemudian orang tersebut pulang kembali ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dengan sebab disukai oleh Bahrul Surya bin Sayyid. Bahrul itu adalah orang yang menghormati tamu dan memuliakan tamunya. Sehingga Bahrul menyiapkan makanan setiap harinya, siang dan malam hari. Itu Bahrul memuliakan tamunya, menghormati tamunya, menyiapkan makanan untuk tamu yang datang pada saat dan pada saat setiap kami suatu menjelang Jumat Kliwon, Bahrul sering menyembelih kerbau atau sapi. Juga untuk menjauh tamu yang datang pada saat malam Jumat Kliwon atau Jumat Kliwon. Pada saat itu, ketika Jumat Kliwon itu tamu yang datang itu lebih banyak daripada hari-hari yang makanya Bahrul ketika mengerjakan Jumat Kliwon, Bahrul juga sapi atau kerbau. Baik orang yang datang pada Bahrul, baik yang meminta doa atau meminta nasihat. Lalu bagaimana? Ada yang dari sendiri atau warga yang bahkan dari luar orang yang datang meminta doa dan meminta nasihat oleh Bahrul Surya. Di antara rumahnya Bahrul Surya bin Sayyid, pada saat Bahrul Surya bin Sayyid pergi mengaji kepada gurunya yang bernama Syekh Siloha. Pada saat itu Bahrul sudah mempunyai kemenangan. Ketika berjalan dalam perjalanan menuju Jabal Fir'aun, tengah-tengah berjalan ada hujan turun. Kemudian kata Kiai Mustafa mengatakan bahwa jalan ini hujan turun. Buat jalannya. Kemudian setelah hujan turun ada Kiai Mustafa berpegangan tangannya Bahrul. Ketika hujan turun, Bahrul tidak basah, tidak terkena air ini, tidak basah pada saat itu hujan turun. Kemudian yang bernama Kiai apabila hendak haji yaitu dilepaskan kepada makhluk. Ada orang sama aku. Ini bal sebal.
Ini balungannya. Minum orang ya, minum kok. Kemudian sehari pagi wajib-wajibnya Video dari gila berarti sama kita. Macet. Lampai sunggal-sunggal. Keluar masuk satu-satu. Terus. Hah? Ayo kamu dingin. Kayaknya orang ini yang mati. Yung kami niya tingin dati, mana anu. Yang rias. Rebutan. Ini kayaknya warga bohongan. Tolong barang-barangnya panjenengan dijogo. Yang masuk, belakang kiri yang masuk. Iya. Ayo ngendi kan. Kudune ngelasaran yo Jawa. Yo. Mengko. Tukae nglawan. Mana Pak ya? Itu. Modon. Orang mau. Segede gitu.
Tegangnya sini. Bojone apa? Mungkin Orang. Kadine, saya mau buat dulu. Iya. Gue mau tak Sherlock nah. enggak Pak. Ini Mbak. Kerep sampean wis. Apa Mbak? Nah, dari sini. Siapa? Sorry. Siapa? Koi bisa. Hai. Lawang. Oh, Allah. Karo siapa? Ya, kok pada bukan hilang-hilang, bukan anu. Pak, itu udah kamar mandi. Siap. Di sini. Bu. Bu. Wonten. Anak lu sih. Misi Bu. Larang. Allah. Bisa banget Mbak. Belum. Bisa lah. Ah. Coba ya. Kita buron itu ya. Buka kepok. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tanggal 2 November masyarakat Desa Walangsanga pada khususnya telah memperingati haul Romo Kiai Haji Nur Buruya bin Said Walangsanga atau lebih dikenal dengan Mbah Nur atau yang sapaan akrabnya adalah Mbah Nur Buruya bin Said Walangsanga. Beliau lahir pada tahun 1873 Masehi dan wafat pada tahun 1988 Masehi. Dan pada tanggal 2 November ini masyarakat Desa Walangsanga ramai-ramai melalui swadaya masyarakat kegiatan haul Mbah Nur Buruya bin Said Walangsanga dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah suasananya sangat khidmat sekali. Saya melihat banyak sekali masyarakat sangat antusias dengan haul daripada Mbah Nur Buruya bin Said Walangsanga. Bahkan dari berbagai daerah juga turut hadir dalam haul Mbah Nur. Tidak hanya dari Desa Walangsanga sendiri, juga banyak juga dari luar kota seperti Tegal, Pekalongan, dan kota-kota sekitarnya. Tentu hal ini sangat
tujuan mereka mendatangi haul Mbah Nur ini tentunya satu diantaranya adalah mengalap barokah, karena Mbah Nur Durya sendiri itu adalah seorang yang terkenal ulama yang sangat karismatik, dan juga beliau adalah seorang waliullah, orang yang selama hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di area makam dari Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga, tepatnya di Dukuh Genting, Desa Walangsanga. Pada hari ini teman-teman semua, masyarakat Desa Walangsanga bersama-sama menghadiri haul dari Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga. Kalau nggak salah, hari ini tanggal 2 November 2025 diadakan haul yang ke-38 Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga. Suasana pada haul kali ini alhamdulillah sangat khidmat dan sangat ramai, mengingat tahun-tahun sebelumnya juga masyarakat sangat antusias ketika menghadiri acara haul Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga. Tentu masyarakat menghadiri haul Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga tidak hanya dari penduduk lokal Desa Walangsanga saja, mengingat karena kewalian Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga populer sampai di luar daerah Desa Walangsanga, bahkan sampai keluar kota. Maka tidak heran jika yang hadir pada acara haul Mbah Nur ini tidak hanya masyarakat setempat, banyak juga dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Tegal, atau daerah-daerah yang berada di luar Pemalang. Terus untuk apa sebenarnya masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat menginginkan untuk hadir di acara haul Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga? Tentu masyarakat ingin tabarukan dengan Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga, karena sebagaimana yang sudah masyarakat ketahui bahwasanya Mbah Nur adalah seorang ulama sekaligus waliullah yang lahir pada tahun 1873 Masehi, kemudian wafat tahun 1988 Masehi. Mbah Nur terkenal dengan keulamaannya karena beliau juga seorang ulama, dan juga beliau terkenal dengan kewaliannya, dan juga terkenal dengan keistiqomahannya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sangat populer sekali bahwa beliau itu menjaga sholat jamaah, bahkan dari beliau masih kecil, beliau sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah atau istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu teman-teman semua, semoga saya yang turut hadir pada haul Mbah Nur ini juga tertular keberkahan dari Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga, sehingga kita semua atau kami semua yang menghadiri haul ini dapat memetik pelajaran tentang kisah hidup dari seorang wali, di mana seorang wali hidup dengan teguh mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar pada khususnya, dan umumnya pada masyarakat yang mengenal tentang kewalian Mbah Nur Durya bin Said Walangsanga.
kita lihat banyak sekali orang-orang di luar daerah yang sangat antusias dan bersemangat sekali untuk ramai-ramai mengambil keberkahan dari Mbah Nur Buria bin Said Walangsanga. Sekian dari saya. Apabila tutur kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Moga, tepatnya di Walangsanga. Lebih tepatnya sedang menghadiri haul ulama karismatik Pemalang, khususnya Moga. Beliau adalah Mbah Nur Walangsanga. Di depan saya ada orang asli sini. Saya akan tanya bagaimana sehingga haulnya beliau itu banyak didatangi oleh para jamaah yang notabene tidak dari Pemalang sendiri, bahkan ada yang dari luar daerah, mungkin juga ada yang dari luar provinsi. Ya, di depan saya ada Mas Iqbal. Bagaimana menurut penjenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita turut hadir dalam acara haul Mbah Nur Buria bin Said Walangsanga yang ke-38. Tadi ditanyakan kenapa sih masyarakat sangat antusias sekali dalam menghadiri haul Mbah Nur ini. Nah, mungkin seperti ini jawabannya ya. Jadi kita sedikit mengenal tentang sosok Mbah Nur sendiri. Mbah Nur itu adalah seorang putra asli desa Walangsanga. Di orang sini. Ya, asli desa Walangsanga. Beliau berkelahiran tahun 1873 Hijriah, Masehi. Kemudian wafat pada tahun 1988 Masehi. Beliau lahir itu sekitar belum Indonesia merdeka, lebih jauh ya, sekitar zaman jauh sekali. Jadi Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan beliau itu lahir pada abad ke-18 ya, 1873. Jadi masih era penjajahan. Kalau dilihat dari sisi itu kan ada Wali Songo yang kurunnya itu sekitar 1814 Masehi, itu sekitar wali siapa ya kalau di jajaran Walangsanga? Jangan tahu. Saya sih karena masyarakat yang dekat daerahnya ya di Mbah Nur ya, mungkin saya lebih kalau mungkin ada wali yang lain yang kurunnya itu berdekatan dengan Mbah Nur, mungkin ada. Cuman kalau umpama Mbah Nur itu terkenal dengan kesolehannya, jadi beliau itu keistiqomahannya juga sangat terkenal. Jadi mungkin ini yang menyebabkan banyak orang yang sangat kagum dan ingin tabarukan, gitulah bahasa santrinya itu kan, tabarukan. Berarti intinya itu Mbah Nur mendapatkan kemuliaan tersebut memang dari hasil diri sendiri ya, yaitu yang biasanya itu kan kalau orang yang istiqomah memang banyak karomahnya, seperti al-istiqomah itu khairun min alfi karomah ya. Ya, benar, betul sekali. Jadi Mbah Nur ini memang dari segi beliau berinteraksi dengan masyarakat, intinya itu beliau itu sangat dikenal dengan ketawaduannya, dengan keistiqomahannya, dan juga beliau itu adalah orang yang gemar mengaji, seperti itu, terkenal seperti itu. Berarti sering mengaji sama masyarakat, ngulang gitu ya? Ya, kalau melihat dari begitu banyaknya masyarakat yang mengenal kewalian beliau, saya rasa interaksi beliau dengan masyarakat itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi memang beliau itu sudah
apa ya, beratnya itu menyatu dengan masyarakat, berbaur seperti itu. Lebih-lebih itu ya sering istiqomahnya berarti ngaji ya, ulang amal utamanya. Iya, ya karena beliau adalah seorang ulama ya. Tentu seorang ulama itu ya pasti kegiatannya ya mengajar seperti itu. Kalau kurnya sama Kiai Dimyati Rois kalau kurnya sama dengan Mbak Wali Musyapa atau Mbak Rujat itu sekitar berapa tahun itu? Saya rasa mungkin masih satu kurun ya. Ya. Satu kurun. Mbak Rujat sama Mbak Wali Musyapa itu kan sekitar abad 18 Masehi. Iya. Iya masih satu kurun lah. Udah begitu. Ya udah begitu. Terima kasih. Ya ini saudara saya dari asli orang sini ya. Ya begitulah pemaparan beliau tentang karomah yang mengapa Mbah Nur itu sangat dihormati bahkan dari masyarakat, enggak dari tempat Pemalang juga, bahkan dari luar kota maupun luar provinsi yang datang ke sini karena memang beliau itu amalnya adalah tawadunya dan istiqomah ya. Bagaimana ulama mengatakan al istiqomatu khairum min alfi karomah ya. Ya begitulah. Nah, terima kasih Mas Iqbal. Ya, dan perlu diketahui juga ya. Tadi saya mengatakan bahwa Mbah Nur itu adalah terkenal orang yang sangat istiqomah. Terutama beliau itu sangat terkenal dengan keistiqomahannya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya dari semenjak beliau usia dini, beliau itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Jadi tentu ini menjadi nilai plus dan merupakan contoh yang sangat luar biasa bagi kita semua ya. Dimana kalau kita memandang sholat berjamaah itu memang sangat berat sekali, sedangkan di Desa Walangsanga kami pun merasa bangga sekali, artinya memiliki seorang wali yang di situ sangat istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, udah begitu. Makasih Mas Iqbal atas informasinya tentang beliau ya. Mungkin cukup sekian saja. Makasih nggih. Suasana setelah para hadirin pulang dari Wali Mbah Nur yang ke-8. Seorang wali memang sudah wafat bisa memberikan manfaat kepada umatnya, kan dengan barokahnya para wali, mereka para hadirin jamaah hadir ke makamnya untuk mengambil barokah. Kemudian disitulah